kami dari kelompok 6. Nama saya Rara Atika, NPM 1831 1301. Perkenalkan, nama saya Nabila Islami, NPM 1831 1338. Perkenalkan, nama saya Eci Astria Risti, NPM 1831 1174. Perkenalkan, nama saya Baby Ayu Acina, 1831 1286. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Pendapatan Barang Berbasis Desktop pada Pondok Daud Musiker. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari Pondok Daud Musiker yang dilatar belakangi oleh pemrograman berorientasi objek, di mana semua data-data dan file dibungkus ke dalam kelas-kelas atau objek-objek tertentu. Tahap selanjutnya adalah analisis masalah, di mana yang pertama adalah sering terjadi kekosongan pada stok barang sehingga pemilik dan karyawan tidak mengetahuinya. Yang kedua, karyawan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengecek barang. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan atas pendataan maupun transaksi barang. Tahap selanjutnya adalah analisis sistem. Yang pertama adalah analisis kebutuhan pengguna. Contohnya adalah karyawan ditetapkan di gudang dan pemilik. Yang kedua, analisis kebutuhan fungsional, seperti sistem dapat mengecek atau melihat data barang. Contoh kedua, sistem dapat mengedit maupun menginput barang. Ketiga, analisis kebutuhan non-fungsional, seperti perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat kerasnya adalah seperti laptop, mouse, keyboard, dan modem. Perangkat lunaknya adalah seperti SQL, browser, internet, dan lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan activity diagram. Yang bisa saya perjelas di sini adalah karyawan melakukan login, lalu menerima orderan, lalu mengkonfirmasikan orderan, lalu turun lagi ke bawah melalui kelola barang. Di situ jika terjadi ada barang, maka barang akan terus mencari stok langsung ke cetak faktur. Tapi ketika barang tidak ada, dia akan kembali lagi seperti awal. Dari cetak faktur, kita turun lagi ke bawah menyiapkan barang. Dari menyiapkan barang, kita membuat laporan penjualan, lalu mengelola laporan penjualan, dan terima hasil laporan penjualan. Lalu membuat laporan persediaan barang, mengelola laporan keuangan, dan terakhir adalah terima hasil laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case. Di sini use case memiliki satu aktor, yaitu karyawan. Karyawan bisa login dan logout. Setelah itu karyawan juga bisa cek stok barang, dan karyawan kelola barang yang dimaksud dengan delete, input, edit. Setelah itu karyawan terima order setelah konfirmasi order. Dan setelah itu karyawan bisa buat faktur penjualan, dan karyawan juga membuat laporan keuangan, dan karyawan juga membuat laporan persediaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan sequence diagram, di mana karyawan melakukan login, melihat persediaan, melihat data barang, melihat stok barang, kelola barang, menginput barang, dan data barang berhasil diinput. Selanjutnya karyawan membuat laporan persediaan barang, membuat orderan baru, dan laporan diterima. Selanjutnya karyawan melakukan logout. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DFD. Yang pertama, dari gambar pertama itu ada sistem pendapatan barang yang dimana dibagi menjadi 4, yaitu bagian pemilik, bagian gudang, karyawan, dan pemilik. Dari pemilik itu bertimbal balik kepada pembeli pembayaran dan kwitansi detail produksi. Dari bagian gudang, timbal balik dari data barang dan data stok, laporan stok barang dan laporan barang. Kemudian karyawan, yaitu bertimbal balik lagi kembali ke kelola produk pesanan, kan kelola pembayaran, laporan data pemesanan.
sedangkan ke pemilik yaitu laporan data, pembayaran, dan laporan penjualan. Dari gambar yang kedua, yaitu pembeli melakukan data produk, lalu laporan memiliki produk, kemudian data produk, dan laporan input data pasaran. Lanjut ke data pemesanan, lalu ke kwitansi pemesanan. Yang ketiga, output input data penjualan, lalu ke pemilik input data penjualan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan program. Pertama yaitu menu login. Tampilan login untuk admin masuk ke program, setelah itu tampilan menu utama. Pada tampilan menu utama dapat menu register, transaksi, dan input barang dan laporan. Setelah itu tampilan input admin. Tampilan ini berguna untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data admin yang akan dapat menggunakan program ini. Setelah itu tampilan input barang. Pada tampilan ini, admin dapat menginputkan barang dan mengubah, menghapus, dan menambahkan data barang. Setelah itu tampilan penjualan barang. Pada tampilan admin dapat melakukan transaksi dari barang yang telah terjual, yang dimana data barang telah terjual akan dibuat laporan penjualannya. Setelah itu tampilan laporan. Pada tampilan di admin dapat mencetak laporan penjualan dan keuangan selama periode tertentu. Saya akan membahas tentang pengujian menggunakan black box. Yang pertama, rancangan proses, mengisi form login, kemudian klik login. Lalu, hasil yang diterapkan masuk ke halaman menu utama dan sesuai keterangannya jika input login benar. Dan yang kedua, rancangan proses, mengisi form login, klik login. Hasil yang diterapkan masuk ke halaman menu utama gagal. Hasilnya sesuai keterangan jika input login salah. Ketiga, mengisi form input penjualan barang. Hasil yang diterapkan masuk ke halaman laporan. Hasil sesuai keterangan input barang yang terjual. Yang keempat, memilih metode laporan penjualan atau laporan data barang. Hasil yang diterapkan menerima hasil laporan penjualan. Hasil sesuai keterangan transaksi pembayaran jika berhasil. Selanjutnya, tabel pengujian black box pada menu login. Yang pertama, skenario pengujian, mengisi form login dengan mengisikan username dan password. Test case sesuai hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan halaman menu utama. Hasil pengujian masuk ke halaman utama dan kesimpulannya adalah valid. Yang kedua, mengisi form login dengan mengisikan username dan password. Test case tidak sesuai hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan halaman login gagal dan harus kembali login ulang. Hasil pengujian kembali ke halaman login ulang. Kesimpulan adalah valid. Selanjutnya, tabel pengujian input penjualan barang. Yang pertama, input penjualan barang akan diklik test case sesuai hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan hasil penjualan barang. Hasil pengujian dan keterangannya adalah valid. Yang selanjutnya, tabel pengujian laporan penjualan barang dan data barang. Yang pertama, input pada form pembayaran dengan memilih metode pembayaran yang akan dilakukan. Test case-nya sesuai hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan form laporan. Hasil pengujian sesuai dan keterangannya adalah valid. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang black box. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.